Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada hari ini di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, penuh rahmat dan berkah. Kita masih diberikan kesempatan di sini dalam rangka muzakarah ya, talabul ilmi, mentadaburi, merenungi terkait dengan kehidupan menurut sudut pandang ajaran Islam. Ya, mudah-mudahan keistiqomahan kita di channel YouTube ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh ya, walaupun kita belum ngaji tatap muka langsung, paling tidak sudah berusaha istiqomah untuk saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kebaikan. Ya, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi wasilah kita untuk sampai kepada ridhonya Allah. Salawat dan salam tentunya kita panjatkan, kita haturkan kepada insan pilihan, pribadi yang luar biasa, menjadi contoh, menjadi qudwah buat seluruh umat Islam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang tentu kita sangat berharap mendapatkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar ya. Karena itu semua umat Islam berburu syafaatnya Rasul. Kalau ada yang enggan berburu syafaatnya Rasul, berarti orang yang sombong. Karena ngerasa nanti udah merasa aman di padang mahsyar, nanti udah merasa aman, nggak ngarepin syafaatnya Rasul, biasa aja, artinya nggak berharap mendapatkan syafaatnya Rasul, itu adalah orang yang sombong. Ya, karena merasa dirinya udah aman, udah safety nanti di yaumil mahsyar, di hari pembalasan, di hari pengadilan Allah. Ya, udah still yakin, pede banget kalau dia akan mendapatkan bahagiaan. Nah, itu biasanya terhinggap pada diri orang-orang yang tertipu dengan dirinya, ya, yang biasanya rajin ibadahnya, karena merasa rajin ibadah, kemudian nggak perlu syafaat Rasul. Katanya ya udah otomatis lah, nggak perlu kita doa berharap dapat syafaat Rasul, pasti Rasul ngasih kalau kita udah taat. Ya, tapi sikap seperti itu seolah-olah ketika dia tidak pernah berharap, itu berarti dia telah sombong. Orang yang merasa dirinya udah paling soleh dan segala macam, berarti tertipu oleh perasaannya sendiri, tertipu oleh bisikan seton. Iwan wahwatu fillah yang dirahmati Allah. Baiknya kita masuk pada materi ya. Kita ngelanjutin, kemarin kita bahas penyakit-penyakit hati yang harus kita hindari. Makanya ulama mengajak kita untuk merawat hati kita, terutama di bulan suci Ramadan ini untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran hati ya. Kemarin banyak ya. Sekarang dulu dah. Kita bahas tentang ujub dulu ya. Dalam sebuah hadis menyatakan bahwa Rasul mengatakan orang-orang yang ada ujub dalam dirinya adalah orang-orang yang hina di mata Allah. Bunyinya salasun muhlikatun. Ya. Ada 3 hal yang membuat seorang hamba itu hina, binasa, rugi, ya, dan membahayakan dirinya. Yang pertama adalah suhun muta'un, orang yang rakus, serakah, tamak, juga kikir. Yang kedua wahawan mutawaun, orang yang mengikuti syahwat, hawa nafsu yang ke arah tidak baik, kepada hal-hal yang negatif. Yang ketiga adalah wa ijabul mar'i bin nafsi. Nah, ini yang ketiga yang kita bahas. Merasa bangga pada diri sendiri. Namanya ujub. Ujub bangga sama diri sendiri nggak kelihatan, nggak diungkapin. Ada dalam batin, merasa wah gua hebat nih. Ya, contoh aja ya, jadi dai banyak, jemaahnya viral di medsos di sana sini, subscribernya sampai ratusan miliar misalnya, ya. Terus penghasilannya udah miliaran, ya. Like-nya udah jutaan, ya. Ya, termasuk Instagramnya, TikToknya, snack videonya, Facebooknya, semuanya sudah udah masuk wilayah jangkauan luas, udah FYP kalau istilah sekarang mah. Nah, itu kalau ada rasa bangga dengan seperti itu, wah gue berhasil nih, gue bangga sama diri gue nih. Wah, berarti yang lain masih di bawah gue. Nah, ada omongan kayak gitu dalam hati kita, nah itu namanya ujub. Hati-hati dah sama namanya ujub, ya.
Lebih-lebih di bulan suci Ramadan itu, aduh jadi sia-sia dah. Jadi nggak ada nilai, nggak ada kualitasnya ibadah puasa kita, nggak jadi berkualitas ibadah-ibadah kita yang lain di bulan suci Ramadan. Supaya bisa menjaga kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, udah tuh ujub tinggalin. Apa susahnya sih tawadu? Ngapain sih bangga-bangga diri? Orang semuanya adalah milik Allah. Ketika kita dapat karunia berupa rizki, berupa popularitas, berupa ilmu yang tinggi, kecerdasan yang luar biasa, semuanya sumbernya dari Allah, bukan milik kita. Kalau bukan atas dasar rahmat Allah, kita nggak akan punya itu. Kalau Allah nggak pengenin kita jadi seorang mubalik terkenal, itu nggak akan pernah terjadi. Ketika Allah tidak berkehendak kita menjadi orang yang terkenal, kita tidak akan bisa. Kalau Allah memang tidak berkehendak kita menjadi orang yang kaya raya, juga tak akan pernah bisa. Nah itu semuanya atas dasar rahmat Allah dan kehendak Allah, ya. Nggak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi atas kehendak Allah. Dari miskin menjadi kaya, itu kehendak Allah. Dari nggak terkenal jadi terkenal, itu kehendak Allah. Dari orang bodoh menjadi berilmu, itu kehendak Allah. Ya, dari jabatan rendah menjadi jabatan tinggi, itu kehendak Allah. Dari tidak menjadi presiden jadi presiden, itu kehendak Allah. Ya, bukan karena kemampuan diri kita sendiri, semua karena rahmat Allah. Nah, itulah orang-orang yang bisa menghindari ujub masuk dalam dirinya. Makanya jangan merasa kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita itu merasa bahwa kita yang munculin sendiri, kita yang mewujudkannya sendiri. Tidak, semuanya karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada kita sehingga kita bisa jadi orang pinter, jadi ulama besar, jadi pejabat publik yang populer, jadi artis yang terkenal, jadi pengusaha yang kaya raya, yang dermawan, yang baik di mata manusia, itu semua semata-mata karena rahmat Allah. Walaupun aktivitas kita dibaluti dengan kebaikan, ya, ya kalau dai mubalikan itu perkara yang positif. Tapi kalau dalam hati kita dilumuri oleh yang namanya ujub tadi, menjadi wala talbisul haqqo bil batil. Allah larang kita untuk mencampurkan yang hak dan yang batil. Makanya ketika kita bicara kebenaran, hal-hal yang batil harus berusaha kita keluarin dulu dari dalam diri kita, jangan sampai ada, ya. Terutama buat mereka-mereka yang menjadi pejabat publik, juga jadi public figure, artis, pejabat publik, ya, pengusaha terkenal nih, orang-orangnya kayak gini nih, yang biasanya agak sulit untuk menghindari dari sifat ujub karena bangga bangga dengan kemampuan yang dia miliki, bangga dengan kelebihan yang dimiliki ketimbang banyak orang lain. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, ya. Nah, itu kalau udah sibuk dengan ujub, akhirnya nggak fokus sama sama tujuan sebenarnya kita beramal baik adalah mewujudkan kemaslahatan. Jadi kepala negara, presiden, sibuk sama diri sendiri, bangga segala macam, akhirnya menjadi tidak berjalan sebagaimana adanya, ya. Apapun profesinya ketika ada ujub dalam diri, itu akan menimbulkan kebinasaan, menimbulkan kehinaan dalam diri kita, ya. Itu Rasul yang ngomong, bukan saya, ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa berupaya menghindari dari sifat ujub. Yuk kita stop ujub, kita lakukan amal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.